Ya, seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya keram, terus diborgol tangan, aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya. Nah, bersuratlah kepada yang Presiden supaya mendapatkan keadilan. Untuk bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah itu aja. Seltubers, sidang kasus peredaran narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni pada Kamis kemarin akhirnya ditunda majelis hakim. Penundaan dilakukan karena adanya kendala teknis dan komunikasi terbatas dalam persidangan yang digelar secara daring. Kuasa hukum Amar, John Matias, menilai keputusan majelis hakim tersebut sudah tepat. Tak hanya soal jalannya sidang, penampilan terbaru Amar juga jadi sorotan. Aktor 31 tahun itu terlihat berkepala pelontos dan jauh lebih kurus dari sebelumnya. Tak sendirian, ia menjalani sidang bersama 5 terdakwa lainnya. Bang John, untuk hari ini sidang kembali ditunda perihal eksepsi, gimana Bang John? Ya, penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mungkin eksepsi itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam acara kan eksepsi itu ada dua, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil ya. Nah, kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Ya masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil. Saat ini pihak keluarga bersama kuasa hukum tengah mengajukan permohonan agar Amar bisa dipulangkan ke Jakarta untuk menjalani sidang secara langsung. Tak berhenti di situ, mereka juga telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta keadilan bagi Amar Zoni. Mohon sekali lagi untuk para pimpinan, penegak hukum, Amar segera dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan jiwa. Itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Oke, mengenai surat ke Presiden gimana mungkin Ibu? Ya, kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan. Dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah, bersuratlah kepada yang Presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu, untuk diberikan perlindungan secara hukumnya, juga ya haknya untuk hidup, karena banyak kok yang tadinya menyalahguna narkotika kemudian bisa berproduktif, bisa berkarya, dan bisa direhabilitasi, bisa dikonseling, kemudian bisa berkarya kembali, itu banyak. Luar biasa, aku juga nggak ada kata-kata lagi sih, mungkin kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya. Ini bahasa orang awam, bahasa orang normal. Ketika lu punya masalah sama gue, lu datang ke sini langsung gitu, tatap muka gitu. Kenapa online gitu ya? Ya kan? Jadi ya saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menunjukkan offline-nya. Kemudian sih ya itu sih harapan dari kita offline.
Aditya Zoni, adik Amar, berharap sang kakak dapat hadir langsung di ruang sidang agar bisa menyampaikan pembelaannya secara bebas. Ia mengaku sedih dan pilu melihat kondisi Amar yang kini ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Aditya juga menegaskan akan terus mendampingi kakaknya, serta membantah kabar yang menyebut dirinya sudah tak peduli lagi pada Amar. Seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangannya, aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apa lah ya. Minum aja menutup matanya gitu kan. Jadi emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana, sakit banget pasti. Sementara terkait kunjungan Raffi Ahmad ke Nusa Kambangan, Aditya menjelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari agenda tugas Raffi sebagai pejabat publik. Ia mengaku tidak mengetahui apakah Raffi sempat menjenguk Amar. Di sisi lain, Dr. Camelia, kekasih Amar, juga membantah kabar bahwa Raffi akan membantu Amar dalam kasus hukum yang sedang dihadapinya. Ya, itu kan kerjaan dia. Itu kerjaan dia. Itu program pemerintah. Kita nggak bisa ketemu gimana? Aku nggak ngerti itu. SOP-nya bagaimana? Aku nggak bisa komen, cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan. Jadi seperti itu. Kita udah komunikasi sama Bu Siti kebetulan di telepon, jadi udah telepon-teleponan tadi sebelum. Jadi mulai latihan juga nggak bisa. Ya pasti lah. Yang penting intinya coba bisa berdoa doang lah sehat. Pokoknya karena kan bisa terakhir kan dia sakit kan. Coba kita lupa mana mau menjadi lebih menyedihkan sebenarnya dibanding yang disebar sama kalian gitu. Nah, tadi mau diputerin kan sama hakim nggak boleh kan, karena bukan waktu pemerintahan. Jadi ya udah, jadi makanya coba bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah itu aja paling. Itu seperti apa kamu pernah berserah seperti keras intimidasi. Ronaldo, Itu gimana teman-teman adik? saya pengen samperin langsung. Tapi ya kan nggak bisa. Ke sana berangkat gitu Nggak ya. bisa. Cuma Kalau aku bisa tahu dikunjungin pasti Iya, aku sama gua- adik dari bawah udah ngajakin aku, ayo kan kunjungan, nggak bisa Iya, dia nggak bisa. gitu. Jadi Kita kayak- menghormati dengan SOP yang ada, gitu, mengikuti juga alur-alur hukumnya Iya, yang iya. ada, jadi tidak seorang orang Nggak bisa. Intinya jangan inilah ya, jangan memilah-milih lah ya.